yang gangguan atau orang yang gangguan perut, orang gangguan batnun, itu akan bermasalah ke dalam konsep ketika dia menerima informasi. Orang yang gangguan pikiran itu juga sama, orang yang gangguan hati juga sama. Jadi tiga ini adalah sebagai variabel untuk bahwa semua informasi yang masuk ke kita ini harus seimbang. Contoh Bu, begini ya, kalau ada anak menangis itu berbeda dengan anak yang marah. Dan anak yang tantrum berbeda dengan anak yang marah. Karena nanti persoalan menanganinya juga berbeda. Anak yang menangis itu gangguan emosi. Kalau anak yang pemarah itu gangguan pencernaan. Tapi kalau anak tantrum itu ada gangguan di otak. Artinya kalau ibu memposisikan bapak sama kepada anak, itu akan terjadi disabel. Ya, akan terjadi gangguan. Dan yang paling bahaya apabila terjadi gangguan karakter. Dan gangguan karakter diawali dari apabila kita menghadapi anak dengan salah metode. Itu aja dulu Bu. Bisa dibayang nggak? Orang Bu kalau perutnya kosong itu bisa pindah akidah. Betul kan? Iya, orang kalau perutnya kosong, orang kelaparan dengan lapar berbeda. Kalau orang kelaparan itu akan mudah otaknya dialihkan pada pikiran yang lain. Tapi kalau orang lapar itu berbeda. Orang lapar nanti akan terjadi bahwa sinapsis di otaknya mengatur agar asam lambung tidak naik. Itu kalau orang lapar. Makanya orang saum 13 jam akan kuat. Kenapa? Karena nanti bagian otak itu mengatur asam lambung. Tapi kalau orang kelaparan, bagian otak ini tidak bisa mengatur asam lambung. Asam lambung naik. Lamun asam lambung naik, naon wae bisa kagoda sakitu we. Kartos teu moal kahati, anu pindah agama teh ku supermi. Ya. Mana ada orang yang kaya raya Bu pindah agama? Nggak ada. Baik itu agama yang sudah dia anut, tapi begitu dia kosong perutnya itu bisa berpindah akidah. Lamun jalma lapar mau bisa ada nasehatan, nu aya mah kukurubukan beuteun. Kabayang ibu nganasehatan nu kalaparan? Nggak bisa. Orang yang kelaparan bukan butuh nasihat. Dia butuh apa? Dia butuh info atau dia butuh apa? Dia butuh isi perutnya apa? Makanya ini connecting semua. Satu perut, yang kedua hati, yang ketiga pikiran. Al-batnu, al-qalbu, al-fikru. Ini tiga ini adalah elemen yang tidak boleh ada ataupun tidak boleh terjadi di sabah. Tidak boleh ada gangguan. Hulang-hulang mau bisa dinasehatan Bu. Kunaon ngahulang wae, aya masalah. Kunaon galau, aya masalah. Ini artinya tiga ini harus betul-betul luar biasa. Tadi saya mau Bu, kalau anak nangis tengah malam, kemudian anak menangis, kalau tidak tahu ilmunya, paling orang begini, ya budak kunaon cerik peuting bawa keasupan juri. Ibu rek nengan juri gamana atuh sok. Jeung aya namanya di kota ya juri geus teu usum. Tapi karena dia kalut, karena dia was-was, akhirnya apa? Dia cari atau dia cari kemana-mana agar apa? Agar anaknya bisa sembuh. Padahal anak yang kolik itu kan bukan kemasukan apa-apa. Dia artinya apa? Dia ada gangguan ketegangan di usus. Kalau tegang usus itu akan terjadi kolik dan akan dia menangis mendadak, jerit budak tengah peuting. Kita tidak perlu was-was. Kenapa? Tangani saja. Perutnya dibalur, kemudian punggungnya dibalur. Beres sakitu ge. Teu kudu loba-loba Bu. Kenapa? Karena kita tahu menanganinya. Sok lamun budak poktorolong kumaha ngumbaranana? Tahu poktorolong? Nya. Lamun aya kahayang teu meunang engke. Cing kumaha? Karena anak ini kan gangguan pencernaan, bukan gangguan emosi. Gangguan pencernaan bakal poktorolong ka budak. Artinya ibu betulkan pencernaannya. Bukankah Nabi mengatakan asluku lidain al-baroda, semua proses dari perut yang dingin akan menyebabkan gangguan apapun. Ini Nabi yang ngomong seperti itu. Ya, ini Bu, hal-hal yang seperti ini yang tidak dipahami. Walaupun sebetulnya semuanya udah tahu, cuman aya nu apal-apalnya, emang teu apa asli. Ya, tapi proses hidup manusia seperti itu. Bu, coba ibu bapak coba ibu pelajari aja dulu ya. Murangkali tantum itu kan otak, suplai oksigen ke otak tidak lancar, jadi tantum dia ngagoler didinya aya kahayang teu meunang henteu, tajong ieu. Artinya anak begitu tantun dan marah nggak bisa dinasehati. Proses awal manusia, betulkan dulu perut kita. Kenapa? Kalau perut bersih, maka induk otomatis. Nanti karena hati rada lancar, karena pikiran dia lancar. Kenapa? Karena itu adalah proses. Jadi mikirnya dari jangan atas dulu, dari bawah dulu. Gitu kan. Nanti begitu manusia akan meninggal dunia, itu proses berhentinya proses berhentinya juga dari bawah. Kan orang mati dari bawah Bu. Naik
kaluhur, engke keluar tina soca siroh teh nya. Nah, sedangkan nasihat itu prosesnya dari sini, tek ka dieu teu engke ka handap. Nya. Tah jadi tibalik, lamun rek maot mati handap kaluhur, lamun rek narima nasihat mati luhur ka handap. Bisa dipaham nggak? Coba ibu, orang ketika akan meninggal dunia itu rohnya kan lewat apa? Keluarnya. Roh lewat apa keluar? Bukan lewat ubun-ubun, lewat mata. Lewat ubun-ubun mah sinetron eta mah. Kayak ibu ayo bados kali itu enggak, kan nabinya mengatakan inna ruh hayat baul aina. Ruh ketika keluar akan lewat matanya. Kan dia tah melong teng ka ditu. Engke lamun tos keluar rohna teu katingali, biasanya dia suka melotot. Kata Rasul apa? Pagmidul aina, tutup matanya supaya dia atau karena dia sudah hafal rohnya yang mana. Karena prosesnya dari sini. Disinilah proses awal. Makanya anak yang sering melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, dia bukan punya kelebihan, tapi anak itu bermasalah. Coba, ayah budak ngobrol jeung nu teu katingali, kade lain punya kelebihan dia anak punya masalah. Aduh, alhamdulillah anak saya punya kelebihan apa? Bisa melihat yang tidak bisa dilihat. Bukan kelebihan. Kalau kelebihan mah bukan begitu. Coba, yang lain bisa lihat enggak? Enggak, berarti ibu anak ibu sakit. Itu sakit itu. Lama-lama dia jadi indigo. Kalau sudah indigo lagi jadi dukun kena. Ya. Apa? Karena dia ada gangguan. Gangguan di mana? Gangguan di kelenjar pineal. Kelenjar pineal berefek ke mana? Ke kornea. Kornea terjadi distorsi. Akhirnya apa? Dia dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Orang yang sering melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat itu halusinasi. Dan itu ada gangguan di kelenjar pineal. Dan itu terjadi distorsi di kornea. Bukan memiliki kelebihan. Kalau dikonsepkan ilmiah, da sadayana ge aya elmuna. Nang urang we joriwe, alhamdulillah anak saya dapat ataupun punya kelebihan, dapat ngobrol dengan makhluk goib. Rek kumaha? Engke ngobrol mah di jero kubur jeung malaikat. Ya. Coba ibu tidak perlu dari sekarang ingin ngobrol jeung makhluk goib, nanti aja masuk atau masuk liang lahat nanti ditanya oleh malaikat, Bu. Ngobrol jeung malaikat ke lah. Anteng, kudu siap we engke pertanyaanana disiapkeun nya. Nah, hal-hal seperti ini, itulah yang akan mengganggu proses daripada sebuah apa? Sebuah proses nasihat yang masuk ke dalam otak kita. Nah, ibu-ibu dan yang dirahmati Allah, ada 3 manusia yang sulit dinasehati. Ini kata Rasulullah. Jadi 3 manusia itu dinasehatan moal nurut nu kieu Pak. Capek-capek ka urang. Ya. Ibu nangke keluar kesang bari teu nurut wae nya da teu apal ieu jalmi teh keur naon atuh. Siapa yang sulit didasehati oleh atau kata Rasulullah? Yang pertama adalah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengumpulkan para pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian kata Rasulullah, tahukah kalian kalau seandainya ada pasukan yang akan menyerang kalian, lalu informasi ini datang dari saya, percayakah kalian bahwa akan ada orang yang menyerang? Semua menjawab, ya Rasulullah. Kenapa? Shadaqta, karena engkau adalah orang jujur. Itu kata orang itu, Bu. Orang Quraisy itu. Kemudian kata Rasulullah, maukah kalian apabila kalian ingin bahagia dunia dan akhirat? Kemudian orang menjawab, mau ya Rasulullah. Kata Rasul, anta budallaha wala tusyriku billahi syai'an. Janganlah engkau atau beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan syirik kepada Allah. Itu saja kata Nabi. Apa yang terjadi, Bu? Langsung berdiri seorang yang tegap, perawakannya bagus, lalu dia langsung berdiri di depan Nabi dan dia mengacungkan ujung ininya, Bu. Itu apa? Telunjuk. Ini dia langsung persis di hidung Nabi. Orang ini kemudian ngomong begini, taban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Catat ibu-ibu bapak-bapak, orang yang nyebut taban di Arab itu adalah orang yang sangat membenci orang itu. Karena jarang kalimat tabat yada keluar dari mulut orang Arab. Makanya di Quran kalimat tabat cuman ada cuman ada 1 kali. Tabat yada abi lahabi watab. Kenapa? Karena ini kalimat yang sulit keluar dari orang saking bencinya kepada orang yang dituju. Maka keluarlah taban laka ya Muhammad. Ini juga proses, Bu. Kalau orang nunjuk dengan telunjuk ini adalah orang membenci itu. Ya. Ini psikologi nih, Bu. Ini bagian psikologi. Kalau orang gini enak nggak? Enak. Coba. Kalau orang begini, beda. Kalau orang begini, buat apa ini? Hah? Enggak kongkok hadiah.
Iya kamu naon? Tuh beda-beda. Jadi 5 curug. Teh aya 5 gangguan jiwa dan itu ada 5 penyakit yang keluar. Quran bala qadirina ala an nusawiya banana. Kalau ininya rusak itu gangguan paru-paru. Kalau ininya rusak ini gangguan pencernaan. Kalau ininya rusak ini gangguan jantung. Kalau ininya rusak ini ada gangguan apa? Lipa-liper. Kalau yang ini rusak ini gangguan ginjal. Beres. Quran sudah menyebut seperti itu. Karena dulu belum ada dokter. Cara mendiagnosa penyakit gimana? Lewat jari. Ibu coba datang ke dokter, mariksa dokter nanya naon. Lah, ini kan? Nah, kan dikitunya, ku pandangannya. Tara aya nu dijejak ku sampean. Kunaon ibu? Kunaon eta ibu kunaon ieu abdi nyeri cangkeng urang parios dijejekan moal Bu. Tapi diperiksa begini. Kenapa? Karena di sini ada apa? Karena di sini ada bala qadirina ala an nusawiya badana. Dari sini sudah tercermin Bu, bagaimana orang bisa mendiagnosa dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan apa? Self healing. Manusia bisa apa? Bisa tahu dari sini. Sok Ibu. Di sini ke paru-paru, ini pencernaan, ini jantung, lipa-limper, ini ginjal. Beres sakitu. Ya. Tinggal we anu jempolna kieu bakal kieu paru-paruna, anu curugna kieu bakal kena pencernaan. Betul, ketika orang nunjuk ke Nabi dengan bahasa begini, itu betul-betul adalah orang ini benci. Maaf Bu, merintah orang, nyuruh orang dengan pakai telunjuk itu tidak akan enak di hati dan pikirannya. Bi, itu nggak enak Bu. Tapi kalau begini, bibi tolong, itu enak itu. Ya. Coba suruh pakai ini Bu. Itu mengganggu pikiran. Makanya dia bisa saja membantah suatu saat. Kenapa? Karena dia sering disuruh pakai telunjuk ini. Ya. Jadi ini hati-hati Bu. Telunjuk ini luar biasa. Makanya ini di sholat dipakai, betul kan? So, aya nu sholat pakai jempol. Teh aya nu sholat banyak kieu jempolnya. Tapi iya Bu. Kenapa? Karena ini langsung ke syaraf otak. Ini ke syaraf otak. Berhubungan langsung. Makanya begitu begini langsung ka dia. Kenapa? Terasa langsung. Makanya ini hati-hati memakai ini. Dan yang kedua, Rasul pada waktu itu ditunjuk oleh Abu Lahab dengan begini. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Langsung Bu. Beliau pada waktu itu berdiri diam kurang lebih 10 detik. Kenapa? Karena orang yang ditunjuk pakai telunjuk itu bisa memutuskan neurotransmitter 100.000. Tidak terjadi connecting di otak pada waktu itu ketika ibu nunjuk pakai telunjuk begini. Bisa dipaham? Bu, lamun anak nih, itu langsung Bu, 10 detik dia diam. Dan itu akan memutuskan 100.000 jaringan neurotransmitter di otaknya. Luar biasa ya. Tapi kalau anak dikasih ini, itu dia akan menguatkan jaringan neurotransmitter di otaknya. Sinapsis dia akan kuat. Ketika dia, ade hebat, itu langsung tek. Tapi langsung Bu, hebat ya. Dari jari saja ini sudah menentukan sikap manusia dan bagaimana jaringan-jaringan otak dengan jari. Allah yang berbicara seperti ini. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Banana itu ini. Nah, begitu. Makanya nanti pada yaumul kiamah, nanti yang dikumpulkan itu manusia adalah apa? Begitu sudah rusak semua tubuhnya, yang berkumpul adalah jari-jarinya. Dan jari-jari ini, karena setiap orang jarinya berbeda, makanya orang ataupun apa, ahli forensik, kalau ngambil penjahat itu yang diambil sidik jari. Ya, itu yang diambil sidik jari. Bukan apa-apa. Bisa dipaham? Ini proses awal. Bagaimana yang terjadi? Pada waktu itu Rasulullah ditunjuk oleh Abu Lahab dan beliau mengatakan, Tabban laka ya Muhammad. Lalu ternyata nasihat Nabi teu digugu ku Abu Lahab. Padahal yang ngomong Nabi, yang ngomong Rasul, artinya apa? Tingkat Nabi pun sudah tidak bisa didengar Bu oleh tingkat manusia. Ini bukan masalah siapa pematerinya, bukan apa materinya. Cuman ada orang ini udah ada penyakit. Apa penyakitnya? Abu Lahab geus ngewa ka Nabi. Tuh. Jadi poin yang pertama, orang yang sulit dinasihati orang yang membenci Anda. Kalau orang sudah membenci ustadzna mau didenge. Hanas 2 jam ngaji teu didarenge ku kabehanana. Nah, heda jamaah nangewaeun ka ustadzna. Ya, dia membenci materinya, dia membenci ustadznya, dia membencinya. Itu nggak akan didengar sampai kapanpun. Dan secara ilmu kejiwaan ini akan ditolak. Orang yang membenci ini terjadi apa? Terjadi frekuensi vibrasi yang kuat untuk menahan agar informasi tidak masuk. Itulah hebatnya Bu. Sok ibu tapakuran.
Kalau suami benci kita, nggak akan bisa dinasehati. Anak membenci kita, nggak bisa dinasehati. Teman kita membenci kita, tidak bisa dinasehati. Lebih baik kita apa? Doakan saja kepada Allah agar dia dapat hidayah. Begitu ya. Gampil sakitu we. Bu, lamun aya nu ngewa ka urang, kumaha ngubaranana? Gampil. Hiji, doakeun. Dua, terus ka mana we tuturkeun. Nu katilu, terus puji kelebihannya. Sakitu ge engke curhat ka urang. Ya, iya. Orang yang membenci kita kemudian oleh kita disebut-sebut ataupun kelemahannya, itu lebih membenci. Tapi udah kata Nabi, angkat dia apa kelebihannya. Ibu hebat ya. Ibu teh pinter ieu, pinter engke teh jol kieu we. Oh nya kieu. Ari ibu naon sih atuh kelemahanana jol kitu we. Orang yang membenci sering kali diungkapkan kelebihannya, itu lama-lama bakal jebol itu. Kartos, Bu. So gitu. Salaki nyewa ka urang terus saya puji. Bapak menikah setnya. Ya. Bapak teh sebenarnya mah mancung kan seeutik mancungna teh itu kan ngeunah karena hate salaki teh nya dipuji wae mah. Tapi begitu tidak dipuji nggak bisa, Bu. Awas, orang yang membenci tidak bisa dinasihati. Dua, kalau orang benci itu terjadi stres oksidasi. Stres oksidasi itu adalah dia akan mengalami proses kulit melepuh dan keluar nanah dari daging. Itu namanya stres oksidasi. Sekarang di WHO, stres oksidasi itu merupakan penyakit yang sulit diobati dan terjadi kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini matinya keluar kulit ataupun nanah dari tubuhnya dan kulitnya melepuh. Sampai Abu Lahab itu matinya di atas batu dan beliau ditindih oleh batu oleh anaknya karena tidak mau ada yang menguburkan. Awas, ada 3 manusia yang akan terjadi stres oksidasi. Pertama, orang yang membenci. Kalau luar nanah gitu, araratil wae. Itu stres oksidasi namina. Gitu gagaro kos monyet ya. Padahal tegaduh panyawatna naon tegaduh, tapi anjeunna teh teu aya Bu panyawatan dicana ka dokter teu aya. Ibu dah tegaduh naon ibu, nah atuh dok abi teh gegetret wae tah eta teh bisi aya ngewa ka jelema. Nang ngewana teh teu dihampura wae dibabawa sare we ngewa teh rek sare terus ngalieukeun senang ngewa kasih eta. Begitu tidur juga gak bisa. Kenapa? Orang yang tidur membawa kebencian itu akan merusak sel-sel dalam tubuhnya dan terjadilah stres oksidasi. Bisa dilihat di dalam di dalam buku The Miracle of Health itu ditemukan bahwa ternyata stres oksidasi dipengaruhi oleh 3 hal. 1, benci. Atos we Bu, mun ngewa ka jelema atos we. Lebar, naon sababna capek. Ya, mah tuh Ustad nyawios kieu we. Ya, dah beli atusna teu ical ngewana teh da kumaha atuh. Ibu bade maot dina kaayaan terus nyewa ka jelema kaos Abu Lahab. So, tinggal Abu Lahab mah maot na ge digeukeun ka teh dikuburkeun naon da bau awakna. Kenapa bau? Karena dia stres oksidasi, begitu kan? Saking dia bencinya seperti itu. Kemarin saya ada yang konsultasi, Bu. Seorang ibu, dia sudah membenci suaminya 1,5 tahun. Kenapa? Karena anaknya meninggal dunia katabrak. Jadi suaminya lagi atret, anaknya ke belakang, jebret katua atau katabrak, bencar mastakana, keluar otakna, payunan bojona. Dia ngobrol, Ustadz 1 tahun setengah saya benci suami saya. Tiap keluar atau tiap dia itu tiap kembali dari kantor, tara diperhatikan, kunci bumi, berangkat ke kantor, saya kunci semua. Abdi teh ngewa we, tidak pernah berhubungan selama 1,5 tahun. Kenapa? Karena kekeh dina pikiranna naon, anaknya ditabrak suaminya. Dan ngewa Bu terus 1,5 tahun. Tapi ari gaji kumaha Bu jalan? Alhamdulillah gaji mah jalan. Atuh sing teh aneh ibu kumaha nya, ari ngewa terus, ari gaji jalan. Ya. Akhirnya apa? Kata saya, Ibu bade dugikeun ka ngantunkeun kitu, bade dugikeun ka pupus kitu, capek ka ibu ngewa ka jelema Bu teu reureuh-reureuh, capek engke ararateul ke geranya teu puguh palangkakan ararateul nya ieu ka dieu ararateul ka dieu kana getret we eta mah da teu puguh atuh da tidinya Bu eta mah sumberna apa. Akhirnya apa? Ibu memaafkan gak suami? Nanti saya pikirkan, saya kasih 5 menit, saya mikirkan, silakan 5 menit, kalau mau istikharah silakan istikharah. Kemudian si ibu ini 5 menit kasih, Ustaz siap apa? Peluk suami saya. Dipeluk suaminya, lalu digalentoran, diciuman, minta hampura ti harita kene. Curucud Bu, suaminya ngomong gini, Ustaz asa ka surga abdi, naon dihampura kupun bojo. Tuh. Karti Bu, suami
Kalau dibenci terus, itu lama-lama akan rudet otakna, hatena teh jadi teu nyambung. Akhirnya begitu diplongkeun teh asa ka surga. Oh iya nya Ustaz, surga teh ieu cenah ngemplong pikiran jeung hate, eta surga mah Bu. Ngemplong pikiran jeung hate surga tah. Tapi mun rudet wae can ka surga. Mah nya di surga rarudet. So, moal aya di surga rarudet. Di surga mah plong pikiran jeung hatena ge atuh. Nya. Berarti lamun urang aya disebut bae ti janati naon artina di jero bumi teh teu rarudet. Lamun rarudet keneh can bae ti janati eta teh. Da kudu plong ningal bojo kemplong, ningal caroge ngemplong, ningal budak ngemplong. Ieu mah ningal bojo seueur angen. Ningal salaki migrain. Ih kumaha atuh teu nyala rambung atuh nya. Nah, akhirnya jadilah seperti itu. Bo digabrug carogena dihampura, dicencerikan harita keneh, kemudian dia pulang 3 bulan telepon, "Ustaz, saya hamil." Hamil saya. Ibu dan begitu dites di USG ternyata kembar 2. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ini luar biasa. Kembar budak. Ku Allah teh ngahaja dicanak nu hiji teh tarek dibere 2, ngan ieu lilating atuh satengah satahun satengah ngadagoanana. Da eta tengah hampurana ti hamun ti harita keneh Bu geus boga opat ayeuna teh. Nya coba kalau dari dulu di hampurana ngeureun opat mun nya ayeuna satahun satengah ngadagoan, tapi ku Allah teh dikitu Bu dugikeun ka ayeuna teh alhamdulillah Ustaz abdi bersih ayeuna ka caroge di hampura sehat ayeuna mah. Tadi mah satahun satengah nguluwut we. Da ngewa ka salaki atuh. Tah dugikeun ka kitu Bu jalmi ayeuna. Akhirnya dia kembar. Tapi kade bisi uih di dieu ngarah budak jadi 2 tabrak hiji. Lain beda deui masalahna. Ya. Tamapan anu dongeng eta teh uih pangaosan cek ustaz teh geuningan. Barang siapa yang ditinggalkan 3 anaknya maka dijamin masuk surga ibunya. Bagaimana kalau 2? 2 pun dijamin masuk surga ibunya. Bagaimana kalau 1 anaknya meninggal? 1 pun dijamin masuk surga ibunya. Pulang pengajian ibu itu, anaknya tiluanana keur sarare, cekekan kabehanana. Dah hayang ka surga. Lain kitu atuh praktekna. Ya. Dari apa? Ini adalah apa? Proses awal membenci manusia itu akan terjadi stres oksidasi. Sok, ayo hampura. Bukankah Nabi mengatakan dalam hadis, sebelum tidur aku melakukan 3 hal. 1, aku selalu mengampuni dosa-dosa ataupun apa saudaraku. Yang kedua apa? Nabi selalu membaca Quran minimal 1 ayat sebelum tidur. Yang ketiga, Nabi selalu mengakhirkan apapun yang tidak berfaedah sebelum beliau tidur. Lalu dia tidur dalam keadaan tumanina. Bukankah orang tidur tidak yakin akan bangun lagi? Begitu. Sok eta we hiji Bu. Sakitu we heula. Tah anu ngewa teh eta. Nya. Pan wah keur ngewa ka ustad, rudul kabeh. Ngaraewa kabehanana. Capeun meureunnya jadi tungtungna teh baralik deui. Nya atuh naon atuh. Da ibu nya. Ada masih ada dalam pikiran kita yang kita benci, lepaskan kalau tidak ingin terjadi stres oksidasi. Ya, ini proses loh, ini proses healing, nggak apa-apa. Kenapa? Ibu punya kanker, punya miom, punya apa, tapi kalau ada kerikil itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ya, saya sudah menulis 12 buku tentang kejiwaan, dan di sana ada yang disebut dengan apa? Bahwa ternyata healing itu luar biasa dipengaruhi oleh faktor keikhlasan kita menerima penyakit dan menerima orang yang salah. Itu sampai seperti itu. Kedua, orang yang dia itu akan terjadi stres oksidasi apabila orang hasud. Ya, orang hasud bisa stres oksidasi Bu. Ya, apa hasud? Hasud teh ngeunah batur maju, ngeunah lamun batur ripuh. Tah eta we sakitu. Tah hasud begitu. Tidak enak kalau orang maju dan enak kalau orang itu susah. Tah eta hasud jelema. Lamun jami tos hasud atos Bu, ruksak awak. Ruksak Bu. Ngaganggu ka dieu, ngaganggu ka dieu, naon da hasud. Batur nu meuli tipina urang nu hareengna. Batur meuli mobil urang panas tiris naon urusanana, lain doakeun atuh. Alhamdulillah bunya tos kapeser di mobil, mudah-mudahan abdi tiasa nae baeng teu enak sigana nya. Dan iman eta geus meuli mobil deui nya ta eta teh Bu. Kalimat-kalimat seperti itu akan menjadi sebuah apa? Sebuah ledakan doa bagi kita. Baca surat Al-Baqarah ayat 274. Allah mengatakan, apapun yang kalian perlakukan pada orang lain akan kembali kepada diri kita. Bu, lamun penak jeung jami, ibu cing sehatnya eta teh sarua jeung keur urang. Ya.
Tapi lamun aya nu ibu teu damang muhun cenah. Tos sabaraha lami, tos 2, tos 3 sasi. Kuatannya mutaur mah geus marawat eta sarua keur urang. Ya. Panyawat eta ibu musakieu mah kuat we cenah nu sanes mah geus marawat. Jangan begitu. Kenapa? Karena semua apa yang kita lontarkan untuk orang lain itu pada prinsipnya adalah untuk kita sendiri. Malahan ibu-ibu, bapak-bapak, doa yang paling hebat bukan kita untuk kita, tapi kita berdoa untuk orang lain yang langsung direspon malaikat. Langsung direspon oleh malaikat. Sok bade kumaha? Mending kitu we, Bu. Nya, aya jami kadi galangkung ka urang. Bapak, cing majengnya usahana eta teh sami keur ngadoakeun urang. Ya. Tapi lamun Pak, usaha nu kieu mah Pak, moal maraju. Nu atos-atos ke bangkrut jeung urang geura. Ya. Karena itu Pak vibrasi namanya yang seperti itu. Ya.